Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini tarikan energi untuk melihat bagaimana situasi saat sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Aquarius bersama dengan selingkuhannya. Tetapi seperti biasa sebelum memulai, Mari akan selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Situasi Aquarius dengan selingkuhannya adalah nah, jadi kalau Mari lihat begini. Sebenarnya kalau ditangkap energinya Aquarius dengan si dia itu tuh energi yang akan lebih mengutamakan diri dia sendiri ya. Di sini tuh termaksud hubungan asmaranya dia, hubungan relationshipnya dia bersama dengan pasangan sahnya itu ya. Jadi itu yang lebih prioritas kalau dibandingkan dengan hubungan asmaranya dia dengan si selingkuhannya ini. Tetapi walaupun demikian, kalau saya lihat gitu ya, kalau saya lihat di sini tuh bersama dengan si selingkuhan bukan berarti bahwa dia tidak butuh ya akan hadirnya selingkuhannya ini. Ada kebutuhan di situ, ada kebutuhan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kalau Mari lihat ini Aquarius boleh jadi masih tetap akan mempertahankan relationship dengan si selingkuhannya ini. Karena di sini Aquarius juga merasa bahwa kehadiran dari si selingkuhannya ini tuh isinya tetap kok ada bahagianya, ada senang-senangnya, kayak gitu ya. Jadi si pasangan selingkuhan ini, iya pastilah ada ketemu sama problem, ketemu sama persoalan personalnya mereka berdua. Namun itu tidak terlalu besar, lebih kayak masih banyak lagi di situ itu ya hal yang katakanlah positifnya gitu ya, katakanlah begitu aja. Setidaknya kalau nggak pantas untuk dikatakan itu positif, katakan sajalah di situ tuh masih ada benefitnya, terutama untuk Aquarius ini benefitnya gitu ya. Kalau untuk si pasangan selingkuhannya mungkin dia terserahlah mau kayak gimana dianya. Cuman kalau aku gitu ya, kalau Aquarius dia bisa bilang, kalau aku sendiri ketika bersama dengan si dia, ini orangnya baik kok. Ini orangnya hampir tidak pernah merugikan aku kok gitu ya. Apa yang aku butuhkan dari sebuah relationship, terutama relationship yang semacam ini, masih bisa aku dapatkan kok gitu ya. Situ. Jadi tidak melihat bahwa si pasangan selingkuhan ini tuh sebagai troublemaker, sebagai sebuah challenge, tantangan yang kemudian membuat dia menjadi kalah, menjadi rugi gitu ya. Tapi justru di sana Aquarius sebaliknya gitu loh. Jadi kayak ngelihat, wah ini orang baik, wah ini orang penyayang, wah ini orang bisa bikin aku tuh nyaman, bisa bikin aku tuh merasa tenang kayak gitu ya. Di sana. Makanya akan tetap di sini tuh Aquarius memelihara relationship-nya dia dengan si selingkuhannya ini. Gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa yang disadari Aquarius saat sekarang atau dalam waktu dekat ini, ada yang disadarinya tentang perihal diri dia sendiri. Apa itu? Ini kurang lebih kayak yang, oh aku ini terlalu egois ya ke si selingkuhanku. Buktinya aku sering marah-marah, buktinya aku sering menuntut, atau buktinya aku ini tuh sering kayak mengecewakan dia, membuat dia dalam posisi yang sulit, dalam posisi yang payah gitu ya. Di sini tuh ada Aquariusnya
berkenan untuk mengkoreksi diri dia sendiri ketika bagaimana caranya dia ketika dia berinteraksi dengan si selingkuhannya ini. Dan karena pengkoreksian diri, kontemplasi diri seperti itu, mari lihat ini bisa saja Aquarius agaknya lebih bermain pelan ya ke si selingkuhannya ini. Pelan dalam artian yang kayak sebisa mungkin daripada membebani dia, lebih bagus melapangkan dirinya gitu ya. Daripada marah-marah, mestinya aku itu tuh mempertimbangkan dia gitu ya. Tidak terjebak dalam emosi kecewa, sedih, tersinggung sehingga aku marah-marah. Nah, kayak gitu tuh. Nanti Aquarius, minimal itu tuh ada di dalam pikirannya, tapi setelah berpikir tentu akan bertindak. Biasanya begitu ya urutannya. Nah, di situ. Jadi kayak yang mulai mau merapikan bagaimana sikapnya dia memperlakukan si pasangan. Nah, begitu ya energinya Aquarius ini. Jadi yang tadinya mungkin juga agak cemburu-cemburuan gitu ya ke si pasangan. Bikin si pasangan dalam posisi terjepit gitu ya. Seperti terburu-buru, tergesa-gesa untuk dipenuhi kemauannya dia. Nah ini tuh akhirnya Aquarius mau di sana ya merubah sikap gitu. Minimal tadi kayak kata Mari ya, izinkan Mari mengulangi, minimal itu ada di kepalanya sudah ya, sudah ada di kepalanya, hanya menunggu waktu untuk dia manifestasikan dalam sikap lakunya. Nah begitu. Memang mungkin bersama dengan si selingkuhan ini itu ya, kayaknya ada kemungkinan kayak yang misalnya begini. Memang sih dia tuh tidak aku jadikan sebagai pengganti pasangan sahku gitu ya. Jadi ini posisi si selingkuhan minimal saat sekarang atau pertimbangan dalam waktu dekat ya, seseorang ini tuh tidak dinaikkan levelnya dia oleh Aquarius ya untuk menggantikan level dari pasangan sahnya. Misalnya begini, istri tetap tuh si pasangan sah dan kekasih ya ini si selingkuhan gitu ya. Suaminya dia di sana ya tetap jadi suami. Seseorang ini tuh tidak mau dinaikkan oleh Aquarius untuk menggantikan posisi suami dia yang itu gitu loh. Itu ya. Jadi melihat si pasangan ini untuk sekarang atau dalam waktu dekat hanya sampai di menempati posisi sebagai seseorang yang istimewa dalam hidupnya dia. Ya tadi kekasih, ada komitmen di sana. Ya setidaknya begitu Aquarius, dia berkomitmen di sana dengan si selingkuhannya ini, tapi tadi komitmennya dalam bentuk hanya sebatas level teman tapi mesra, atau di situ bisa seperti yang pacaran gitu. Jadi disadari si selingkuhan ataupun tidak, ada progresifnya Aquarius ketika menjalani dengan dia gitu ya. Ada progresif, lebih manis, lebih baik, lebih santai, lebih enjoy, lebih ringan gitu ya, lebih mempertimbangkan. Nah mungkin itu yang paling penting gitu ya, untuk mana tahu untuk si selingkuhannya, lebih mempertimbangkan si selingkuhannya ini. Jadi sebisa mungkin jangan ada kecewa, jangan ada sakit, jangan ada beban gitu ya. Maunya Aquarius begitu, dia jangan menjadi sumber beban bagi si selingkuhannya. Nah begitu ya, jangan dia yang menjadi borok di hidup si selingkuhannya ini.
Itu jadi kayak yang lebih berbijaksanalah dia. Dia ajak dirinya dia sendiri untuk lebih berbijaksana dalam memperlakukan si selingkuhannya ini gitu ya. Memang namanya manusia kadang-kadang progresif, walaupun sudah disadari di pikiran, tapi progresif untuk diwujud nyatakan dalam laku ini tuh memang nggak bisa secepat pikirannya datang gitu ya. Karena butuh energi di situ, butuh kesempatan di situ gitu ya. Nah, jadi kayak lebih membaiknya si Aquarius ini mungkin hanya akan terlihat sekali-sekali gitu ya, dalam rentang waktu seminggu atau dalam waktu sebulan gitu. Maksudnya juga belum pasti, belum tentu juga mesti kayak Aquarius itu tuh intens gitu dengan si selingkuhannya, nggak mesti juga. Hanya saja setidaknya yang tadinya jarang banget gitu berbuat manis gitu ya, memperlakukan si pasangan dengan cara yang baik gitu. Nah, ini minimal paling sedikit dalam rentang 30 hari terlihatlah di situ minimal 3, 5, 10 kali kayak gitu ya di sana. Oke, sementara si selingkuhannya ini sendiri nampaknya memang orang ini walaupun dia makomnya sebagai pasangan selingkuhan, tetapi Mari rasa ini bukan hanya sebatas seperti permainan saja ya di matanya dia, setidaknya saat sekarang atau dalam waktu dekat. Nampaknya ada kemauan untuk ngeseriusin relationship dengan Aquarius ini. Ngeseriusin dalam artian ada willingness untuk menjalani gitu ya. Bukan keseriusan akhirnya di situ akan melulu yang kalau serius nih artinya aku harus jadi suami, aku harus jadi istri, minimal mesti terjadi pernikahan sirih misalnya kayak gitu ya. Enggak juga. Tapi bisa aja ya udah nggak apa-apa, aku tetap menjadi kekasih gitu ya. Namun dalam asmara relationship sebagai kekasih ini tuh nggak boleh disembarangin gitu ya. Nggak boleh disembarangin. Mesti juga diberikan atensi full ke relationship ini gitu. Nah, ya jelas saya rasa orang ini tuh akhirnya kayak gimana caranya dia biar bisa jelas gitu ya. Memperjelas bahwa dia ini tuh ada minat untuk serius dengan Aquarius. Tentu saja di sini dia akan memilah-milih gitu ya. Membatas-batasi dirinya dia. Mana informasi yang patut dia ketahui tentang Aquarius, mana yang tidak. Nampaknya ini orang mudah juga agak stresan gitu ya. Jadi dia di sini tuh dengan cerdiknya kayak gimana caranya biar dia tidak stres, tidak rasa bersalah, tidak sedih. Nah, ini terutama rasa bersalah ini yang mari tangkap ya. Bagaimana caranya dia biar tidak merasa bersalah, biar dia tidak sedih, biar dia tidak kecewa, sehingga dia bisa menampilkan hal-hal baik, hal-hal menyenangkan, membuat hubungan dengan Aquarius ini tuh jadinya kondusif gitu ya di sana. Jadi kayak yang tidak dia biarkan fakta-fakta tentang peristiwa yang hadir di relationship bersama dengan Aquarius ini mengganggu mentalnya dia, mengganggu emosionalnya dia. Nah gitu ya. Ini mau juga bermain itu tuh kayak bermain berpura-pura dulu gitu. Maksudnya berpura-pura ini ya karena mengatasi rasa bersalah, berpura-pura bahwa apa yang dia lakukan ini tuh
ndak keliru, ndak salah gitu ya, bahwa sebuah hal yang wajar bersama dengan orang yang sudah punya pasangan, itu bisa ya. Nah ini bisa juga kayak yang nggak mau kepo bagaimana hubungannya Aquarius dengan pasangan sahnya gitu ya. Jadi dia ya kayak kata Mari tadi, memilah dan memilih informasi-informasi, pemahaman dan pengetahuan biar bisa ringan dia ngejalani relationship dengan Aquarius ini. Karena kayak gimana pun kalau relationship bersama dengan orang yang punya pasangan itu tuh tantangannya lebih besar, tingkat stresnya itu tuh lebih tinggi biasanya loh ya. Biasanya begitu, apalagi kalau ini dilihat energi dari selingkuhannya Aquarius, ada kemungkinan besar akan bersepakat dengan apa yang barusan Mari sampaikan gitu ya, bahwa tidak segampang bersama dengan orang yang masih single statusnya, masih lajang statusnya gitu ya. Lebih menantang, lebih banyak tekanannya kalau bersama dengan orang yang sudah punya pendamping gitu ya. Nah disitulah dia dengan cerdiknya seperti nggak mau kepo, aku membatasi diri saja dulu gitu, minimal biar akunya nggak stres, nggak bikin Aquariusnya ini pun jadinya stres juga gitu. Jadi ini kayak mau melepaskan beban ya, kalau Mari tangkap ya, energinya pasangan selingkuhannya Aquarius mau melepaskan beban sehingga bisa lempeng, bisa mudah, bisa luwes gitu ya, ngejalani interaksi, membangun hubungan dengan Aquarius ini. Ketakutan-ketakutannya dia itu pun akan dia lepaskan gitu ya, misalnya takut ketahuan, takut bagaimana kemudian masa depan gitu ya, masa depan apa yang kemudian terjadi dalam hubungannya dia dengan Aquarius ini. Itu tadinya tuh Mari lihat cukup meresahkan dia. Nah di sini tuh mungkin dia lebih mempersimpel, ya udahlah pokoknya hari ini aku dengan Aquarius baik aja, enak aja suasananya ya, menyenangkan aja relationshipnya. Itu tuh sudah lebih daripada cukup. Setidaknya begitulah energi untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat gitu. Nah jadi mungkin sempat mencoba untuk berjuang agar keluar, karena tadi ada beban di sana ya, ada rasa bersalah dan sebagainya di situ. Minimal sudah sempat terwacana selingkuhannya Aquarius ini ya, dia nggak boleh terlalu sayang, dia nggak boleh terlalu menikmati relationshipnya dia dengan Aquarius gitu. Mungkin juga bahkan sempat datang tapi sempat mungkin datang penilaian tentang pantas atau tidak pantas berdasarkan tolak ukur moral agama kah, moral sosial kah gitu ya. Sempat datang di benaknya dia sehingga itu membawa dia untuk tidak terlalu terlibat lebih dalam lagi secara emosional dengan Aquarius gitu. Namun hal itu tuh nampaknya Mari cepat berubah gitu ya, apalagi karena di sini kan terniat oleh dia, udah aku mempersimpel, lepaskan apa yang menjadi beban gitu. Itu kan artinya bahwa ingin masih tetap ngelanjutin kisah asmara ini gitu ya. Apalagi mungkin kalau dia melihat-lihat, menimbang gitu ya, memantau kembali perjalanan relationship dengan Aquarius, ya kurang lebih sama bagaimana penilaian Aquarius terhadap relationship ini terhadap dia. Di sini pun dia kayak ngerasa bahwa Aquarius ini tuh pun baik gitu ya. Dapat ucapan aku sayang kamu dari Aquarius itu tuh udah menyenangkan hatinya. Diperlakukan dengan istimewa oleh Aquarius ini tuh
memuaskan emosionalnya dia dan sebagainya gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa bahwa kenapa aku tinggalkan? Dia berpikir, bukan merasa. Dia berpikir, untuk apa aku tinggalkan relationship? Untuk apa aku menjauh dari relationship dengan Aquarius ini? Toh pada penilaianku atas perjalanan dengan Aquarius, dia baik kok orangnya, gitu ya. Oke, mungkin ada ganjalan soal kepantasan, moral, atau bahkan mungkin agama, gitu ya. Tetapi aku bahagia nih dengan Aquarius. Aku sayang nih dengan dia, kepada dia, gitu ya. Sehingga apa yang menjadi beban atau alasan sempatnya dia berwacana untuk tidak terlibat lebih jauh lagi dengan Aquarius ini tuh akhirnya jadi runtuh gitu ya. Masih tetap melanjutkan relationship dari sekarang hingga beberapa saat kemudian. Itu ya. Bahkan ada kemungkinan hubungan ini bisa jadi semakin kompak. Mungkin belum tentu akan selamanya kompak, manis, indah, harmonis seperti ini, tapi begitulah kalau dilihat untuk waktu sekarang, terutama dalam waktu dekat ya, beberapa minggu, beberapa bulan kemudian. Nah kita, oke baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn di situ, ada energi dari Leo, Pisces hadir, Taurus Libra hadir, berikut ada energi dari Pisces, ada energi dari Virgo. Itu aja ya. Oke baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.